Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda sekalian, mahasiswa-mahasiswa saya dalam keadaan sehat. Dan saya tetap jaga kesehatan walaupun sekarang kita masih sedang pandemi COVID-19. Baik, hari ini saya akan memberikan video pembelajaran kepada Anda terkait mata kuliah keperawatan jiwa 2 kita dengan judul defisit perawatan diri. Oke, kalau Anda mendengar defisit perawatan diri, apa yang terpikirkan oleh Anda sekalian? Oke, defisit perawatan diri ini merupakan salah satu diagnosa gangguan yang bisa kita tegakkan jika kita bertemu atau kita sudah melakukan pengkajian terhadap pasien gangguan jiwa. Ada 7 diagnosa gangguan yang bisa kita dapatkan setelah kita melakukan pengkajian kepada pasien gangguan jiwa. Salah satu diantaranya yaitu defisit perawatan diri. Dari defisit perawatan diri ini, dari kata-katanya saja kita bisa mengambil arti ya. Defisit perawatan diri berarti artinya itu dia mengalami penurunan atau permasalahan dalam perawatan dirinya. Oke, di slide ini Anda bisa baca quote yang artinya kesehatan mental merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Setelah hidup yang semakin berat, tekanan membuat banyak orang mengalami gangguan jiwa. Jadi permasalahan gangguan jiwa itu jika kita tidak memiliki kesehatan mental yang baik, maka kita akan jatuh kepada masalah gangguan jiwa. Masalah gangguan jiwa seperti yang sudah saya beritahu di awal tadi, salah satu permasalahan atau tanda dan gejala masalah yang dialami oleh pasien gangguan jiwa yaitu dia mengalami defisit perawatan diri. Di atas Anda bisa lihat berbagai gambar yang bisa Anda lihat. Apa tanggapan Anda dengan gambar-gambar atau foto yang Anda lihat di slide ini? Mungkin terpikirkan oleh Anda ini pasien-pasien gangguan jiwa yang menjadi gelandangan di jalan, yang mengalami masalah dengan perawatan dirinya seperti dia tidak pakai baju ya, rambutnya juga kotor, lusuh ya, kemudian bajunya sembarangan, kemudian pokoknya dalam segi penampilan pasien gangguan jiwa yang dari gambar yang Anda lihat ini pasti mengalami permasalahan baik dari penampilannya, kebersihan dirinya, makanan minumnya mungkin nanti juga bermasalah, begitu juga dengan toiletingnya. Nah, ini gambar yang akan kita bahas nanti mewakili seperti apa sih harusnya kita melakukan intervensi keperawatan agar pasien gangguan jiwa kita atau orang dengan gangguan jiwa ini yang kita rawat ini tidak jatuh kepada gambar yang Anda bisa lihat di atas. Oke, masuk kita kepada topik kita pada hari ini yaitu defisit perawatan diri. Apa sih itu defisit perawatan diri? Defisit perawatan diri adalah kurang perawatan diri pada klien dengan gangguan jiwa yang merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami kerusakan kemampuan untuk melakukan atau menyelesaikan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa sih akibat dari defisit perawatan diri? Akibat perubahan proses pikir sehingga kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri itu menurun. Jadi dapat kita simpulkan defisit perawatan diri itu di mana kurangnya kemampuan seorang pasien gangguan jiwa karena dia mengalami kerusakan dan penurunan dalam kemampuan dirinya sehingga dia mengalami penurunan dalam melakukan perawatan dirinya. Oke, adapun jenis-jenis dari perawatan diri, bagian dari defisit perawatan diri yang akan nanti kita lakukan intervensinya kepada pasien yang kita kelola. Jenis-jenis dari perawatan diri itu ada 4. Yang pertama,
kurangnya perawatan diri berkaitan dengan mandi. Kemudian kurangnya perawatan diri berhias atau berdandan. Ketiga, kurangnya perawatan diri terkait makan dan minum. Yang keempat, kurangnya perawatan diri yang berhubungan dengan toileting atau BAB dan BAK. Seseorang mengalami defisit perawatan diri itu pasti punya penyebabnya. Nggak mungkin kan ya pasien itu ujuk-ujuk mengalami defisit perawatan diri. Pasti semua pasti ada penyebabnya. Adapun faktor penyebabnya ada dua, yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Kita masuk ke faktor yang pertama, yaitu faktor predisposisi. Faktor predisposisi yang pertama yaitu biologis. Apa itu? Ketika pasien itu mengalami penyakit kronis yang menyebabkan klien tidak mampu melakukan perawatan diri. Yang kedua, faktor predisposisinya yaitu sosial, di mana kurangnya dukungan dan latihan kemampuan perawatan diri dari lingkungannya. Contohnya seperti ini, pasien yang mengalami defisit perawatan diri, pasien gangguan jiwa yang mengalami defisit perawatan diri, dia juga mengalami masalah karena dia tidak juga didukung oleh sosialnya, sehingga semakin menurunlah kemampuan dia dalam melakukan perawatan diri. Faktor yang kedua yaitu faktor presipitasi. Kan kalau dari segi pengertian tahu ya, faktor presipitasi atau biasa kita sebut faktor pencetus, di mana kenapa seseorang bisa mengalami defisit perawatan diri, karena kerusakan kognisi atau perseptual yang menyebabkan individu kurang mampu melakukan perawatan dirinya. Oke, dari mana kita mengetahui, oh ini pasien kita mengalami defisit perawatan diri loh? Dari tadi faktor penyebab, sekarang kita masuk kepada tanda dan gejalanya. Dari tanda dan gejala defisit perawatan diri itu dibagi juga menjadi 3. Jadi kita bisa lihat dari 3 aspek ini sebelum kita menentukan pasien ini dengan defisit perawatan diri. Yang pertama, tanda dan gejalanya bisa kita lihat dari fisik pasien, kemudian bagaimana psikologisnya, kemudian bagaimana juga tanda gejala dari segi sosialnya. Yang pertama kita masuk kepada tanda gejala yang pertama, yaitu berhubungan dengan fisik. Dari gambar di atas Anda bisa melihat seperti apa sih pasien gangguan jiwa yang ada di gambar ini. Nah, kita bisa tarik nih tanda gejala dari defisit perawatan diri itu sendiri. Yang pertama Anda bisa lihat dari gambar ini, mungkin Anda bisa menyimpulkan pasien ini dengan bau badan ya, pakaiannya kotor, rambutnya dan kulitnya juga kotor, kukunya panjang dan kotor, kemudian penampilan tidak rapi. Itu bisa kita jadikan tanda dan gejala dari gejala yang pertama, yaitu bisa dilihat dari segi fisik. Tanda gejala yang kedua yaitu dari segi psikologis. Dari segi psikologis, tanda dan gejala dari pasien yang mengalami defisit perawatan diri, biasanya pasien itu malas, tidak ada inisiatif, kemudian biasanya dia menarik diri, ya, kemudian dia juga mengalami rendah diri. Tanda dan gejala yang ketiga yaitu dari segi sosial, di mana pasien dengan defisit perawatan diri itu biasanya mengalami interaksi yang kurang. Maksudnya di sini pasien mengalami defisit perawatan diri itu kurang mau berinteraksi dengan perawat atau dengan keluarga atau dengan sesama pasien yang ada di ruangan. Kemudian tidak mampu berperilaku sesuai norma ya, seperti yang Anda lihat di gambar di atas ini. Dia tidak bisa atau mengalami kemampuan penurunan dalam berperilaku sesuai norma yang ada di masyarakat. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan di atas tadi, dari definisi, faktor penyebab, tanda dan gejala,
Kemudian barulah kita bisa menegakkan diagnosa apa yang bisa kita angkat dari masalah yang ada di atas, yaitu masalah perawatannya adalah defisit perawatan diri. Sebelum kita mengangkat diagnosa tersebut, berarti kita sudah harus ada data ya, atau analisa data, diantaranya data subjektif dan data objektif. Kalau dari yang sudah saya jelaskan di atas, bisa mungkin nanti akan muncul data subjektifnya. Mungkin kalian mengatakan malas, tidak mau mandi, atau kalian mengatakan badannya gatal-gatal. Itu bisa kita jadikan data subjektif. Untuk data objektif atau yang bisa diobservasi oleh perawat atau yang nampak oleh Anda nanti pada pasiennya, tentu saja bisa seperti tadi, kalian tampak kotor ya, kukunya panjang, pasien mengalami bau nafas, giginya tampak kuning gitu ya, rambut tampak berkutu atau tampak kotor, serta mengalami masalah yang berhubungan dengan fisik yang lainnya. Oke, dalam melakukan intervensi dengan diagnosa defisit perawatan diri ini, kita punya 4 SP atau 4 strategi pelaksanaan dalam melakukan intervensi keperawatan pada pasien defisit perawatan diri. Yang pertama, sebelum kita melakukan intervensi, tentu kita harus identifikasi dulu masalah yang dialami oleh pasien. Kalau berhubungan dengan defisit perawatan diri, berarti kita harus identifikasi masalah perawatan dirinya yang terdiri dari bermasalah tidak dengan kebersihan dirinya. Oh iya. Kemudian bermasalah tidak dia dengan berhias atau berdandannya. Kemudian bermasalah tidak pasien ini dengan makan dan minumnya. Kemudian yang keempat, bermasalah tidak pasien dengan toiletingnya atau BAB-BAK-nya. Kemudian yang kedua, kita jelaskan pentingnya kebersihan diri itu kepada pasien. Kita harus jelaskan ini loh pentingnya kita melakukan kebersihan diri. Suruh pasiennya lihat keadaannya sekarang, kemudian kita berikan gambaran seperti apa sih harusnya kita melakukan kebersihan diri itu, sehingga pasien itu tahu ya harusnya dia melakukan kebersihan diri. Selanjutnya, jelaskan cara dan alat untuk melakukan kebersihan diri. Sebelumnya, kalau pasiennya tidak sadar dia mengalami masalah dengan kebersihan dirinya, gimana pun Anda menyuruhnya untuk melakukan mandi dan yang lainnya, kalau dia tidak ada kesadaran dari dirinya sendiri kalau ini adalah suatu permasalahan di dirinya, dia tidak akan mau gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita harus jelaskan dulu sama pasiennya pentingnya kebersihan diri itu. Apa sih yang kita jelaskan terkait cara dan alat kebersihan diri itu sendiri? Yang harus kita lakukan kepada pasien di SP1 ini adalah kita harus latih cara menjaga kebersihan diri. Apa saja itu? Kita anjurkan pasiennya untuk mandi dan ganti pakaian. Kemudian ya satu paket dari mandi lah ya, mandi, sikat gigi, cuci rambut, ganti pakaian, kemudian juga potong kuku. Kemudian dari kegiatan-kegiatan itu kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian pasien. Setelah itu mungkin kita anjurkan sama pasien masih di SP1 untuk kedepannya kita suruh pasien untuk latihan mandi supaya dia rajin untuk mandi, kemudian sikat giginya, kemudian cuci rambutnya dan juga potong kuku ya. Kemudian kita masuk ke strategi pelaksanaan yang kedua atau SP2. Tindakan keperawatan pertama yang kita lakukan, yang pertama evaluasi kegiatan kebersihan dirinya. Kemarin kan kita sudah ajarkan bagaimana melatih kebersihan diri ya, ada mandi, ada cuci rambut, kemudian potong kuku ya, kemudian sikat gigi. Itu yang harus kita evaluasi. Apakah pasien ini melakukan kegiatan yang sudah kita ajarkan atau tidak? Itu untuk tindakan yang pertama. Jika pasien melakukan PR yang sudah kita lakukan itu, jangan pelit, kita berikan reinforcement positif atau berikan pujian. Yang kedua, masuk kita kepada SP yang kedua, yaitu berikan penjelasan cara dan alat untuk berdandan.
latih cara berdandan. Apa saja berdandan yang bisa kita ajarkan, seperti sisiran, berias bagi perempuan, mungkin pakai bedak ya, sisir rambut. Untuk laki-laki apa sih berdandan, seperti cukuran gitu ya. Kemudian kegiatan tadi, setelah kita lihatkan mungkin ini alat yang bisa digunakan, kemudian begini caranya, kemudian dipraktekkan oleh pasien. Kemudian jangan lupa untuk masukkan ke jadwal kegiatan harian. Nah, itu tadi untuk SP yang kedua. Selanjutnya kita masuk kepada strategi pelaksanaan yang ketiga. Yang pertama itu kita harus mengevaluasi dulu kegiatan yang sudah kita ajarkan sebelumnya. Apa itu? Bersihan diri dan berdandan. Kita evaluasi, kita lihat jadwal kegiatan harian pasiennya yang sudah kita berikan, PR kemarin dilakukan atau tidak. Jika pasien melakukan, kita beri reinforcement positif atau kita berikan pujian yang pelit ya, sehingga pasien juga senang dipuji sama perawatnya. Kemudian kita jelaskan cara dan alat dalam makan dan minum. Jadi bukannya mungkin pasien itu bukannya tidak bisa atau tidak tahu ya bagaimana makan dan minum dengan baik, tetapi tugas kita lah mengajarkan sama pasiennya supaya bagaimana pasien itu bisa makan dan minum yang baik. Mungkin Anda bisa pernah lihat pasien gangguan jiwa yang makan sembarangan, kemudian berserakan, tidak cuci tangan. Nah, itu yang harus kita berikan penjelasan atau kita ajarkan bagaimana cara makan dan minum yang baik. Kemudian latih cara makan dan minum yang baik itu kita latih. Misalnya sebelum makan kita cuci tangan dulu, kemudian kita baca doa, makan tidak boleh berantakan, kemudian selesai makan kita cuci tangan, kemudian kita bereskan lagi alat makannya gitu ya, kemudian kita minum dengan baik. Itu yang harus perawat ajarkan. Nah, kegiatan tadi jangan lupa kita juga masukkan dalam kegiatan atau jadwal kegiatan harian. Kita lanjutkan PR-PR dari pertemuan sebelumnya, yaitu bersihan diri, berdandan, yang sekarang itu bagaimana cara makan dan minum yang baik. Nah, sekarang kita masuk kepada strategi pelaksanaan yang keempat ya, atau yang terakhir. Sebelum kita melakukan apa yang harus kita ajarkan di SP4 ini, tentu saja yang pertama kita harus evaluasi dulu yang sudah kita ajarkan di pertemuan pertama, pertemuan kedua dan ketiga. Apa itu? Kebersihan diri, berdandan, dan makan dan minum. Itu kita evaluasi dulu. Nah, sama seperti yang sebelumnya, jika dia melakukan itu dengan baik, kita harus berikan reinforcement positif atau beri pujian. Kemudian masuk kita bagaimana kita jelaskan cara BAB dan BAK yang baik. Nah, mungkin mahasiswa sekalian pernah lihat mungkin pasien gangguan jiwa itu mungkin BAB-nya sembarangan, BAK-nya sembarangan. Nah, itu yang harus kita ajarkan bagaimana pasien itu bisa BAB dan BAK yang baik ya. Kemudian kita latih BAB dan BAK yang baik kepada pasiennya. Kemudian jangan lupa juga latihan yang sudah kita ajarkan di SP4 ini kita masukkan ke jadwal kegiatan harian. Kita masukkan untuk SP yang keempat ini. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan saya terkait defisit perawatan diri. Semoga dengan video pembelajaran ini mahasiswa bisa terbantu untuk memahami seperti apa sih diagnosa defisit perawatan diri. Kita bisa lihat dari faktor penyebabnya, tanda dan gejalanya, kemudian apa intervensi keperawatan yang bisa kita lakukan. Semoga bermanfaat video pembelajaran ini. Semoga mengedukasi Anda. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.